Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bergabung di Meet ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok A ingin menampilkan video presentasi kami yang berjudul Hadis sebagai Sumber Dalil Hukum. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Misra Windayani. Saya Imawardiana. Saya Cindy. Saya Harmayani. Saya Sarul Gunawan. Saya Sakila Yusuf. Baik, adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian hadis yang akan dipaparkan oleh saudari Imawardiana. Yang kedua yaitu pengertian hadis menurut para ulama yang akan dipaparkan oleh saudari Cindy. Yang ketiga yaitu fungsi hadis yang akan dipaparkan oleh saudara Sarul Gunawan. Yang keempat yaitu kedudukan hadis yang akan dipaparkan oleh saudari Harmayani, dan yang kelima yaitu pembagian hadis yang akan dipaparkan oleh saudari Sawakilah Yusuf, dan yang terakhir yaitu kesimpulan materi yang akan saya bacakan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mendengarkan materi dari kelompok kami. Saya Imawardiana akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis secara bahasa atau harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan ataupun perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis dapat diartikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW berdasarkan landasan syariat Islam. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai. Baiklah, saya Cindy ingin menjelaskan materi pengertian hadis menurut kalangan ulama. Beberapa ulama memiliki pendapat berbeda terkait dengan pengertian hadis tersebut. Nah, yang pertama, menurut para ahli hadis. Menurut para ahli hadis, merupakan segala yang perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwa atau kejadian peristiwa masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut ahli usul fiqh, pengertian hadis juga dijelaskan oleh ahli usul fiqh atau usuliyun. Menurut ahli usul fiqh, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir, menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan hadis. Pertama, fungsi hadis sebagai bayan al-taqrir, berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Kedudukan hadis. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang terangkum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 80. May yadi'ir rasula faqad ada Allah wa man tawallaw fama arsalnaka alaihim hafidah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kita tidak akan mengutuskan untuk menjadi pemelihara bagi neraka bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Pembagian hadis. Yang pertama yaitu khabar al-amma. Untuk bentuk pertama, ulama lainnya menyebutnya dengan istilah mutawatir al-syafi'i. Terkadang menyebutkan bentuk ini dengan al-khabar al-mujtama alaih. Apabila dikatakan suatu kabar itu amma atau umum, maka menurut al-Syafi'i itu berarti yang diterima oleh banyak orang, kemudian mereka mengamalkannya.
Yang kedua yaitu kabar al-Qasah. Kabar al-Qasah Al-Syafi'i mendefinisikannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dari seorang periwayat sampai ke Nabi Muhammad SAW. Pengertian seperti ini umumnya diterima oleh kebanyakan ulama. Baik, dari semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu secara bahasa, hadis dapat berarti baru atau dekat dan kabar atau cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis berarti segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW atau aqwal, af'al, wa takrir. Peran dan kedudukan hadis adalah sebagai tabyin atau penjelas dari Al-Quran dan juga menjadi sumber hukum sekunder atau kedua setelah Al-Quran. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, As-Sunnah memiliki beberapa fungsi, yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri, dan bayan an-nasakh. Dalam beberapa kasus, As-Sunnah dapat saja berdiri sendiri dalam menentukan hukum. Hal ini didasarkan pada keterpeliharaan Nabi dari dosa dan kesalahan khususnya dalam bidang syariat. Dan hal ini terbatas pada suatu perkara yang Al-Quran tidak menyinggungnya sama sekali atau sulit ditemui dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Tetapi tidak semua perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber hukum yang harus diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum kerasulannya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.